selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Juga mama papa kalian ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi hari ini bersama Bu Rosa. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, nanti sebelum belajar kita akan berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Bu ingatkan anak-anak, jangan lupa kasih tahu mama ya, isi daftar hadir dulu di WA grup ya. Diisi dulu daftar hadirnya. Nah, kalau sudah siap, coba anak-anak siapa yang belum mandi. Kalau belum mandi, anak-anak mandi dulu ya. Anak-anak sarapan, lalu kita siap-siap untuk belajar. Jangan lupa ya, rapikan tempat tidurnya ya. Terus berdoa tadi ya, jadi itu dibiasakan. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah siap, mari duduk yang bagus. Kita akan memulai belajar kita hari ini. Anak-anak ambil sikap berdoa yang baik. Tangannya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami siap untuk mengikuti pelajaran. Tuhan, berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik dan nantinya berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah memulai belajar dengan berdoa dengan baik ya. Dengan sikap doa yang baik. Sekarang pembelajaran akan kita mulai. Anak-anak harus mengikutinya dengan duduk tertib ya, duduk yang bagus, lalu ikuti dengan baik. Ajak mama papa untuk mendampingi supaya nanti bisa bertanya ya. Nanti tugasnya kerjakan dengan baik ya. Kirim secepatnya, kemudian tulis yang rapi ya. Semangat, mari kita serukan salam kita untuk mengawali pembelajaran hari ini. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tema keempat ya. Tema keempat, keluargaku. Ya, kemarin kita juga belajar tema 4, kita masih tema 4, keluargaku. Ini tema terakhir ya. Hari ini kita belajar subtema yang ketiga ya. Tema ketiga, keluarga besarku ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Oke ya anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kompetensi dasarnya. Itu yang pertama, mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya ya, secara lisan dan secara tertulis. Kedua, KD yang kedua, menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk memperkenalkan diri dan keluarga ya, dan orang-orang yang ada di tempat tinggal kalian ya. Yang ketiga, mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah khususnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, setelah belajar nanti, kalian harus bisa dengan mengamati contoh guru membaca, kalian dapat mengidentifikasi kosakata berkaitan dengan ungkapan perkenalan keluarga besar. Ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang anggota keluarga besar, kalian dapat menyebutkan panggilan dari masing-masing keluarga besar. Yang ketiga, dengan mengamati silsilah keluarga Udin, kalian dapat mengisi kedudukan keluarga besar Udin. Ya. Yang keempat,
dengan mengamati foto keluarga besar masing-masing, keluarga kalian, kalian dapat memperkenalkan keluarga besar kalian secara lisan nanti ya. Oke anak-anak, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Supaya bisa tercapai, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang kita akan mengamati dulu keluarga besar Udin. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang keluarga Udin, ya kan? Masih ingat? Nah, kemarin kita sudah belajar keluarga Udin, keluarga inti kemarin ya. Keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar keluarga besar Udin. Coba yang masih ingat ya, pembelajaran yang lalu, ingat lagi. Siapa kemarin nama ayah Udin? Ayo diingat-ingat. Ada yang masih ingat? Bagus. Iya, sip, katakan kepada mamamu. Iya, namanya ayah Udin namanya Rahmat. Kemudian siapa nama ibu Udin? Masih ingat? Bagus, katakan kepada mama, kepada orang di sebelahmu. Nah, mau kepada berusaha nggak dengar nanti ya. Oke, namanya Ibu Fatimah. Siapa nama kakak Udin? Iya, pintar. Kakak Udin namanya Mutiara. Ini kakaknya ya. Ini ayah Udin, Pak Rahmat, ini ibunya, Ibu Fatimah, ini Udin, ini kakaknya. Nah, sekarang selain ada ayah, ibu, kakak, ada yang lain nih. Ya, ada yang lain. Siapa saja yaitu? Ini ada, ini ya. Ada kakek, ini ada nenek, terus ada paman, ada bibi, dan ini ada saudara sepupu Udin. Ya. Nah, pada pelajaran yang lalu kalian sudah mengenalkan keluarga inti kalian, ya kan? Menunjukkan dengan foto, ya. Nah, hari ini nanti kalian harus bisa mengenalkan keluarga besarmu. Kalau kemarin sudah tahu nama ayah, nama ibu, kakak atau adik, sekarang ditambahi ya, nama nenek, nama kakek, ya, nama paman atau bibi kalau ada, ya. Kalau tidak ada, yang penting anak-anak tahu kakek, nenek, dan orang tua. Paham ya? Oke, ini sekedar mengingat kembali pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Ayo, anak-anak perhatikan tentang sebelum kita belajar, kita perlu membaca, membiasakan untuk membaca. Ya, membaca setiap hari. Sarapan kita, kalau pagi kita harus sarapan makan. Nah, kalau kita anak sekolah mau pintar, sarapannya membaca. Luangkan waktu 10 menit saja untuk membaca. Ya, sedikit dulu, sedikit demi sedikit, tapi kita membiasakan ya. Biasakan pagi-pagi baca. Bukunya kan punya. Nah, jangan sampai bukunya hanya ditumpuk saja, tidak dibaca. Mari kita baca ya. Kita akan membaca keluarga besar Udin. Baca bersama-sama dengan guru saya, pelan-pelan ya. Mari kita mulai. Keluarga besar Udin. Dibaca dengan suara nyaring ya, biar kedengaran. Mama, papa, biar dengar ya. Keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ibu. Ada kakak dan adik sepupu. Ya. Ada kakek dan ada nenek. Ada pula paman dan bibi. Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. Nah, bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu. Saudara perempuan ya. Sepupu adalah anak paman atau anak bibi. Itu kita panggil, kita sebut sepupu. Oke anak-anak, sudah dibaca dengan baik?
Sudah apa belum? Ada yang belum ya? Nah, coba kalau ada yang belum, Ibu beri waktu ya. 1 menit, 2 menit. Coba dibaca sendiri. Ayo, guru satu dibaca. Oke ya, nanti anak-anak baca lagi di buku juga ada ya. Oke, kalau sudah dipahami, sudah dimengerti, Ibu akan tanya nih. Dari cerita tadi, dari cerita keluarga besar Udin, coba kalau tadi ingat jawab pertanyaannya. Nah, keluarga Udin terdiri dari siapa saja? Ayo, siapa bisa menjawab? Bagus, katakan kepada mama. Boleh nih sambil lihat gambarnya ya. Siapa? Keluarga Udin terdiri dari ayah. Terus? Bagus. Ibu, Udin, kakak. Terus tadi ada siapa? Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada saudara sepupu. Ini yang sedang berkumpul di rumah Udin. Ya, bagus ya. Nah, siapa itu kakek? Tadi sudah diceritakan dalam cerita tadi. Kakek itu siapa? Siapa yang bisa menjawab? Bagus ya, katakan sama mama. Siapa? Iya, kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Itu kita panggil kakek ya. Kemudian siapa itu? Maaf, yang pertama tadi nenek ya. Siapa itu nenek? Oh, nenek itu ini ibu dari ibu kita ya, atau ibu dari ayah kita. Maaf ya, tadi berusaha salah baca. Siapa itu kakek? Nah, kakek itu ayah dari ayah atau ibu kita. Nah, sudah paham ya? Siapa itu paman? Ayo, siapa yang menjawab? Paman? Bagus, katakan yang kencang ya. Kasih tahu. Sip ya. Paman adalah adik laki-laki dari mama atau papa ya, atau ayah dan ibu kita, adik laki-laki ya. Siapa itu bibi? Bagus sekali. Bibi adalah adik perempuan dari mama atau papa atau dari ayah dan ibu kita. Kita panggil bibi. Siapa itu sepupu? Ada saudara sepupu ya. Siapa? Ayo pintar. Siapa menjawab? Bagus sekali, kalian pintar ya. Sepupu adalah anak dari paman atau bibi ya. Bagus. Nah, kita sudah mengenal kata yang berkaitan dengan ungkapan perkenalan keluarga besar, yaitu berbagai panggilan dalam keluarga besar. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita akan membaca kosakata ya, baca kosakata tentang keluarga Udin tadi dibantu dengan gambar. Nah, ini ya kita baca ya, tulisannya kita baca ya. Siapa yuk baca sama-sama? Kakek Jamal ya, bisa ya? Bagus. Yang kedua, ayo ini siapa tadi? Ayo kita baca tulisannya. Nenek Nani ya. Bagus, baca ya. Boleh duluan. Ayo dibaca, ini siapa? Ini ya huruf A, ya, U, Din. Bagus, baca sekali lagi. Ayah Udin. Nah, yang ini siapa ya? Baca yuk. Ibu Udin. Baca ya. Anak-anak baca ya. Bersuara ya. Berusaha nggak denger nih. Ayo dibaca ya. Siapa ini? Ya, Udin. Nah, bagus. Masih ada lagi nih. Ayo dibaca nih. Baca 1, 2, 3. Paman Ranto. Ya, itu tadi paman Udin tadi ya. Ini, ayo kita baca. Bi, ni, na. Apa? Ulang. Bi, ni, na. Ini siapa ya? Yuk baca tulisannya. Sepupu Udin. Ini
saudara sepupunya tadi ya, anak paman dan bibi. Oh, yang ini siapa ya? Udin. Nah, ini kosakata atau kata-kata yang berkaitan dengan keluarga Udin. Kakek Jama, ayo kita baca. Nenek Nani, ayo baca. Ayah Udin, Ibu Udin, Udin, baca. Paman Rantau, Bibi Nina, sepupu Udin, kakak Udin. Oke ya, jadi dibaca lagi ya, anak pintar. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Tadi kita akan di keluarga ada bermacam-macam panggilan. Keberagaman panggilan, aneka panggilan dalam keluarga. Ya, tadi secara nasional ya, ada berbagai macam panggilan tentang anggota keluarga. Di negara kita, Indonesia, ada banyak suku, ada banyak adat, budaya, dan banyak perbedaan yang lain juga. Ya, hampir di setiap daerah memiliki panggilan yang berbeda. Ya, misalnya panggilan untuk nenek, untuk kakek, untuk paman atau bibi di tiap-tiap daerah itu ada. Ya, Ibu beri contoh ya. Ya, orang Jawa menyebut nenek dengan panggilan Mbah Putri atau Eyang Putri, atau ada juga yang Uti aja, Uti. Saya nggak ada nenek Bu, saya ada Uti. Oh, gitu ya. Kenapa Ibu kasih contoh orang Jawa? Ya, banyak teman-teman kita yang dari Jawa ya. Orang Medan atau orang Batak, nih banyak nih teman-teman kita yang dari Medan juga ya, menyebut nenek dengan panggilan Opung Boru. Iya, benar apa tidak ya? Nanti kalau Bu Rosa salah, Bu Rosa diberitahu ya. Iya, ini Opung Boru ya, sama dengan nenek ya. Oke, anak-anak pintar. Orang keturunan Tionghoa, orang Cina, ini juga banyak teman-teman kita ya, memanggil nenek dengan panggilan Popo atau Oma. Nah, kalau ada yang lainnya, nanti Bu Rosa diberitahu ya, biar Bu Rosa juga tambah tahu ya. Nah, begitu juga untuk kakek. Orang Jawa menyebutnya Mbah atau Eyang Kakung. Kakung biasanya dipanggilnya pendek gitu aja ya. Kakung, di rumahku ada kakung siapa ya. Ini Mbak nenek, kakek ya. Orang Medan menyebutnya Opung Doli. Iya ya, benar ya, Opung Doli. Anak-anak yang dari Medan pasti punya Opung Doli ya. Nah, orang Cina atau keturunan Tionghoa menyebutnya Kungkung. Katanya panggilnya kakek itu Kungkung atau Opa. Ini Ibu tanya-tanya dulu loh pada mama kalian supaya Bu Rosa tidak salah ya. Nah, itu ya, macam-macam panggilan, bermacam-macam panggilan dalam keluarga dari setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengamati silsilah keluarga Udin ya. Ini adalah silsilah keluarga besar Udin. Silsilah itu asal usul keluarga. Asal usul keluarga itu pada mulanya itu dari siapa? Dari siapa, terus siapa. Itu namanya silsilah keluarga ya. Susunan keluarga, pohon keluarga ya. Nih, kita lihat ya. Kakek Udin dari ibu bernama Jamal. Kakek Udin dari ibu. Jadi ini ayahnya Ibu Udin ya, ibunya Udin ya. Ayahnya Mama Udin ya tadi ya. Nenek Udin dari ibu bernama Nenek Nani. Nah, Pak Jamal dan Bu Nani ini punya anak. Kakak Ibu Udin, anak pertama laki-laki namanya Ismail. Kemudian Ibu Udin namanya Fatima. Kemudian ada adik perempuan Ibu Udin, ya, adik perempuan yaitu Bibi Aisyah. Jadi kakek Jamal dan nenek Nani punya 3 anak, ya. Nah sekarang
kakek Udin dari ayah, namanya Kosasih. Nenek Udin dari ayah, namanya Imas. Nah, Pak Kosasih dan Ibu Imas punya anak, yaitu ayah Udin, namanya Pak Rahmat. Kemudian ada bibi atau adik perempuan dari ayah Udin, namanya Nina. Ya, ini adik perempuan dari ayah Udin ya, Nina. Lalu ini suami dari bibi. Ya, jadi ini hanya anaknya Pak Kosasih dan Ibu Imas, anaknya 2. Nah, bibi Udin, bibi Nina punya suami. Nah, suaminya juga dipanggil paman ini. Ya, paman. Paman itu bisa juga suami dari bibi. Namanya ya Ranto. Nah, tadi ayah Udin punya 2 anak, yaitu Kak Mutiara dan Udin. Lalu bibi Nina dan paman Ranto punya anak, yaitu Dita. Dita ini adalah saudara sepupu dari Udin. Paham anak-anak? Bagus ya. Nanti kalau kurang paham boleh tanya ke Bu Rosa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat ya, masih tentang silsilah keluarga Udin tadi supaya semakin jelas. Nah, coba siapa nama kakek Udin dari ibu? Nama kakek Udin dari ibu. Ayo siapa? Ayo siapa yang tahu? Oke, bagus. Katakan sama mama. Siapa? Iya, Pak Jamal. Kakek Jamal. Bagus sekali, pintar. Yang kedua, siapa nama nenek Udin dari ibu tadi? Berarti istrinya Pak Jamal. Ya, siapa? Iya, bagus. Ya, Nani atau nenek Nani. Nah, siapa nama kakek Udin dari ayah? Ayo diingat-ingat. Sudah tahu? Katakan sama mama. Siapa? Iya, nama kakek Udin dari ayah adalah kakek Kosasih. Ya. Siapa nama nenek Udin dari ayah? Ayo siapa tadi? Bagus sekali anak-anak, pintar. Ya, nenek Imas. Ya, masih ada lagi. Siapa nama bibi Udin tadi? Ya, yang ada namanya bibi Udin tadi siapa? Iya, ya, ada bibi Nina. Ada juga tadi bibi Aisyah, ya. Iya, ya. Siapa nama paman Udin? Paman tadi apa ya? Adik laki-laki dari mama atau dari papa, dari ayah atau ibu kita. Siapa? Sip. Bagus sekali, senang Bu Rosa deh. Ya, paman Rantau. Siapa nama sepupu Udin tadi? Iya, hebat. Namanya Dita. Bagus ya. Sudah paham ya? Sip. Ya. Oke ya, anak-anak kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah ini, bisakah kalian mengenalkan keluarga besarmu? Harus bisa, harus berani. Ya, kalau kemarin sudah mengenalkan keluarga inti, sekarang ditambah kakekku siapa, nenekku siapa, atau ada siapa lagi di rumah. Oke ya, itu nanti sebagai tugas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi nih. Nah, ya. Kalau tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulan itu apa yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini. Coba anak-anak yang masih ingat, ayo kita buat kesimpulan. Anak-anak katakan sama mama, apa ya yang tadi yang sudah dipelajari? Pikir. Oke, bagus. Apa ayo? Setuju? Oke, katakan. Iya, kita tadi sudah belajar membaca kosakata, ya kan? Tentang panggilan dalam keluarga. Nanti boleh dibaca lagi ya. Iya, yang kedua, setelah membaca kosakata, tadi ngapa ya kita? Bagus, ya. Kita tadi belajar tentang keberagaman kedudukan individu dalam keluarga. Ya, ada Pak Jamal tadi sebagai apa? Ya, terus sebagai apa? Itu kedudukannya sebagai kakek, sebagai nenek, ya, sebagai paman, sebagai bibi, dan seterusnya. Yang ketiga, iya, aneka panggilan dalam keluarga.
keluarga Indonesia tadi, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apa tadi ya? Iya, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Batak, ya, dalam bahasa atau dalam kebiasaan dari asal usul dari Tionghoa. Nah, itu ya. Nah, sekarang tadi juga sudah belajar silsilah keluarga Udin, ya. Ibu yang tunjukkan keluarga Udin di sini. Nanti di rumah anak-anak bisa tanya ke mama papa silsilah keluarga kalian masing-masing, ya. Tadi kita mendapat tugas nanti praktek mengenalkan keluarga besar. Bisa ya, nanti Ibu Rosa akan beri tugas kalian untuk mengenalkan keluarga besarmu. Ya, nanti direkam, dikirim ke Bu Rosa. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah sekarang coba mari kita refleksikan, kita endapkan, kita ingat-ingat ya apa yang sudah selama ini kita lakukan, ya. Tindakan apa yang sudah dilakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Tarakanita. Kita anak Tarakanita berkarakter, Tarakanita punya CC 5+ ya. Nah sekarang tindakan apa ya yang sudah kita lakukan? Berusaha akan bantu nilai celebration, ya. Ada celebration. Apa itu Bu? Apakah sudah selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi? Apakah anak-anak selalu bersyukur walaupun sekarang masa pandemi corona, anak-anak tidak bisa bersekolah, tapi apakah anak-anak tetap bersyukur? Bagus, kita tetap bersyukur, kita masih diberi kesehatan. Kalau kita tetap bersyukur, berarti kita sudah melaksanakan, kita memiliki nilai celebration. Ya, nah, apakah kalian selalu bersikap tabah bila mengalami kegagalan? Nah, jika anak-anak mengalami kegagalan, kesulitan, jangan patah semangat. Kita harus tabah, kita harus tetap hadapi, ya. Pasti akan bisa. Tuhan pasti akan membantu kita. Ini juga termasuk salah satu contoh nilai celebration. Ya, sudah dilakukan apa belum ya? Oh sudah Ibu, ada yang belum nanti ya kita lakukan, kita terapkan ya. Nah yang kedua kompeten ya, yang kayak apa? Apakah kalian sudah memiliki kemandirian dalam belajar? Anak-anak apakah sudah bisa belajar sendiri? Atau harus selalu dipanggil, disuruh-suruh mama, ayah ayo belajar, dikejar-kejar? Nah, enggak, punya tanggung jawab sendiri ya. Oh, aku hari ini akan belajar. Aku bisa kok, Ma, belajar sendiri. Ya, mandiri, mengerjakan sesuatu sendiri. Berarti anak-anak sudah memiliki nilai kompeten, ya. Oke, ya. Sekarang creativity. Nilai creativity. Apakah kalian terus belajar dengan tekun meskipun dalam situasi pandemi saat ini? Ya, meskipun kita hanya bisa belajar jarak jauh, tapi kita tekun belajar. Anak-anak Tarakanita tekun belajar, memiliki nilai creativity. Ya, tidak ada bu guru, tidak ada teman-teman, bisa belajar dengan tekun, dengan baik. Ya, dengan bantuan mama atau saudara di rumah. Ya, tetap tekun belajar ya, anak-anak yang hebat. Ya, jangan malas-malas. Nah, nilai kedisiplinan. Nah, apakah selama ini sudah mengerjakan dan mengirim tugas tepat waktu? Bagus ya. Sebagian besar sudah ya, sudah melaksanakan. Anak-anak hebat, anak-anak Tarakanita yang hebat ya, sudah selalu bersyukur kepada Tuhan, memiliki nilai kompeten, mandiri dalam belajar, dan terus tekun ya, kreatif ya, belajar sendiri, juga disiplin ya. Itu supaya anak-anak sukses nantinya ya. Maka tidak hanya pintar tetapi juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke anak-anak, itu refleksi kita, apakah kita sudah melaksanakan nilai-nilai ketarakanitaan. Selama ini Ibu Rosa selalu beri tugas ya di pagi hari untuk membantu mama juga ya, menjadi anak yang berkarakter. Lebih dahulu pagi-pagi harus membantu orang tua. Nah sekarang Ibu akan beri tugas. Tugas kalian nanti
kerjakan soal dari lembar kerja yang ibu kirim. Ya, nanti dikerjakan, ditulis yang rapi ya anak-anak ya. Tulisannya yang rapi, selama ini kan anak-anak sudah pintar. Tulisannya sudah rapi-rapi ya. Kemudian soal ada 2 KD, kompetensi yang akan menjadi soal tertulis. Masing-masing KD soalnya ada 5. Ya, skor tiap soal itu 20. Jadi kalau 5 anak-anak betul semua, nilainya 100. Kalau ada salah satu, nilainya berarti 80. Maka kerja yang teliti ya, supaya masing-masing nilainya 100. Oke anak-anak? Iya. Tugas dikumpul paling lambat besok pagi, hari Rabu jam 8 pagi. Ya, itu sesuai aturannya seperti itu ya. Ya, jadi jangan ditunda-tunda, jangan besok. Nanti lupa, nanti tidak mendapat nilai. Ya, jadi tugas kumpul paling lambat besok pagi. Itu untuk LKS-nya, untuk tugas yang tertulisnya. Tugas kedua, perkenalkan nama masing-masing anggota keluargamu, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, atau siapa yang ada di rumah dengan bahasa yang santun, lancar, percaya diri, berani ya. Kalau kamu memiliki foto keluarga besar, dipegang keluarga ya fotonya ya, lalu tunjukkan ini siapa ya, seperti kemarin waktu keluarga inti ya. Kemudian jangan lupa memberi salam sebelum memperkenalkan diri, dan kalau sudah selesai ucapkan terima kasih. Bu, kalau saya tidak ada foto kakek dan neneknya bagaimana Ibu? Oh, itu boleh disebutkan namanya ya kalau tidak ada. Tapi kan sekarang pasti masing-masing mungkin punya, mungkin dipasang di rumahnya ya. Tapi kalau terpaksanya tidak ada, cukup sebutkan nama kakek saya siapa, nama nenek saya siapa. Ya, paham anak-anak? Nah, rekam perkenalan tersebut, kirim ke wali kelasmu yang 1A, ke Bu Gita, yang 1B, ke Bu Rosa, yang 1C, ke Bu Hermin. Paling lambat untuk videonya hari Jumat. Ya, paling lambat hari Jumat. Ya, kalau nanti anak-anak terpaksanya sampai hari Jumat ini belum bisa mengirim karena sesuatu dan lain hal, tolong beritahu Bu Rosa kenapa belum mengirimkan. Ya anak-anak ya. Nah, untuk kali ini nanti tugasnya dikirimnya ke grup kelas ya. Khususnya untuk kelas 1B ini, untuk kelas 1B kirim tugasnya di grup kelas, bukan di japri ke Bu Rosa, tapi di grup kelas, karena ada bapak ibu yang lain yang mau menilai tugas anak-anak. Paham ya? Untuk kali ini tugasnya untuk kelas 1B khususnya kirimnya ke grup kelas. Sudah paham semuanya? Nanti kalau anak-anak belum paham, silahkan WA Bu Rosa untuk kelas 1B ya. Telepon boleh ya, atau tanya kalau memang masih kurang jelas. Ibu Rosa akan jelaskan kembali. Oke anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat. Ibu senang ya, semoga anak-anak juga senang dengan pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai belajar, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberkati sehingga bisa belajar dengan baik. Kita berdoa ya anak-anak. Mari ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar kami senantiasa diberikan kesehatan dan segera dibebaskan dari virus corona yang melanda negara kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama guru dan teman-teman, belajar bersama di sekolah. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra,
doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, anak-anak yang penuh semangat, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Selamat mengerjakan tugas nanti ya. Kerjakan dengan baik. Kita beri semangat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.